Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hotel Terlupakan di Bali, Part 3, End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Raka terdiam, menatap lingkaran itu dengan ngeri. Kayaknya, kita bukan cuma tamu. Kita korban selanjutnya. Matahari perlahan condong ke barat. Langit Bali yang biasanya indah tampak kelabu di sekitar hotel itu. Angin laut berhembus, tapi anehnya tak membawa bau asin khas pantai, hanya hawa pengap dan dingin. Rak, kita gak bisa diam aja. Harus coba jalan belakang. Biasanya hotel gede punya akses langsung ke pantai buat tamu, kata Dion, mencoba menyalakan semangat. Ya. Mungkin dari sana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini, Raka mengangguk. Mereka bergerak melewati lorong panjang menuju bagian belakang hotel. Debu makin tebal, jendela pecah, dan suara angin seperti bisikan samar. Maya berulang kali menunduk, memegang kepalanya. Suara itu makin keras. Apalagi, Mei? Nadine meraih bahunya. Maya menatap dengan mata berkaca. Mereka memanggil kita ke bawah. Ada sesuatu di bawah hotel ini. Semua terdiam. Perjalanan membawa mereka ke dapur hotel. Ruangan luas itu penuh meja berkarat, panci besar tergantung miring, dan lantai yang dipenuhi noda kehitaman. Bau amis menusuk hidung, seolah darah lama belum pernah benar-benar hilang. Citra menutup hidungnya. Gila, tempat ini seperti baru dipakai semalam. Jangan bilang begitu, Bagas menggerutu, meski tetap menyalakan kamera. Di sudut dapur, ada sebuah pintu besi kecil setengah tersembunyi di balik rak. Raka mendorongnya, terkunci rapat. Tunggu, coba bareng-bareng, Dion membantu. Mereka berdua menendang keras-keras. Pintu berkarat itu terbuka. Tangga batu menurun ke kegelapan. Maya mundur, wajahnya pucat pasi. Itu dia tempat mereka bawa tamu terakhir. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga sempit. Udara di bawah jauh lebih dingin, lembab, dan baunya busuk. Senter ponsel mereka menyorot dinding batu. Ada ukiran-ukiran kuno bercampur simbol modern, seolah ritual lama dicampur dengan pemujaan gelap. Begitu sampai di bawah, mereka menemukan ruang bawah tanah besar. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar tergambar di lantai dengan cat merah pekat. Di sekitarnya, lilin-lilin hitam sudah meleleh, meski tak ada yang menyala. Citra berbisik gemetar. Oh Tuhan, ini altar. Raka melangkah maju, menatap lingkaran itu. Sepertinya disinilah semuanya terjadi. Bagas mengarahkan kamera, merekam setiap detail. Kita harus bawa bukti ini keluar. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dinding. Jangan keluar, kalian sudah dipilih. Maya jatuh berlutut, menutup telinga. Mereka ada di sini. Mereka marah. Nadine mendekat ke salah satu dinding. Ia menjerit, mundur cepat. Astaga. Itu seperti ada wajah. Mereka semua menoleh. Di dinding batu, benar-benar tampak bentuk wajah samar-samar, menonjol dari dalam, seolah seseorang terjebak hidup-hidup di balik dinding. Mulut wajah itu bergerak, meski tanpa suara. Lalu wajah lain muncul. Dan lagi. Puluhan wajah meronta dari balik dinding, seakan meminta tolong. Citra hampir muntah. Mereka tamu-tamu yang hilang itu. Di dekat altar, ada meja kayu lapuk. Di atasnya, tergeletak kitab tua dengan sampul kulit. Raka membuka perlahan. Halamannya penuh tulisan tangan bercampur bahasa kuno dan Latin. Satu halaman terbuka menunjukkan gambar lingkaran yang sama dengan tanda di tangan mereka. Di bawahnya tertulis, tamu terpilih akan menjadi persembahan. Darah mereka menghidupkan hotel ini untuk selamanya. Dion meraih kitab itu dengan marah, lalu melemparkannya ke lantai. Sialan. Jadi ini alasan kenapa kita gak bisa keluar. Tiba-tiba lilin-lilin hitam di sekeliling altar menyala sendiri. Api hitam kecil menari tanpa suara. Ruang bawah tanah berguncang, udara makin berat. Di ujung ruangan, sesosok bayangan perlahan terbentuk. Tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup. Namun dari bawah jubah,
tampak tangan kurus dengan kuku panjang menghitam. "Selamat datang, tamu-tamuku," suara dalam bergema di seluruh ruang. Semua membeku. Bayangan itu melangkah maju, menatap mereka satu persatu. "Kalian sudah ditandai. Tidak ada jalan kembali. Hotel ini hidup dari darah kalian." Maya menangis terseduh. Kenapa kami?" Bayangan itu hanya tertawa. "Karena kalian datang dengan sukarela. Tidak ada yang memaksa kalian masuk. Hotel ini memanggil dan kalian menjawab." Raka menarik tangan Maya. "Kita harus kabur sekarang." Mereka semua berlari ke arah tangga. Namun dinding mulai bergerak, seolah ruangan itu mencoba menutup mereka. Wajah-wajah di dinding menjerit tanpa suara. Darah mulai merembes keluar dari sela batu. Bagas hampir terjatuh, kameranya terbanting ke lantai. Nadine menolongnya cepat-cepat. Bayangan hitam itu tertawa, suaranya memenuhi seluruh ruang. "Larilah, tapi hotel ini akan selalu menunggu. Kalian milikku." Mereka berhasil naik ke atas, menutup pintu besi dengan napas terengah-engah. Matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya jingga masuk lewat jendela pecah, memantul di lantai penuh debu. Nadine gemetar, memeluk dirinya sendiri. "Kita gak akan pernah keluar dari sini, tempat ini udah ngurung kita." Raka menatap mereka satu persatu, wajahnya keras. "Belum. Gue gak bakal nyerah. Kalau hotel ini bisa makan korban, pasti ada cara buat ngelawan balik." Maya menunduk, suaranya lirih. "Tapi harga yang harus dibayar mungkin nyawa salah satu dari kita." Semua terdiam. Di luar, cahaya jingga memudar, perlahan berubah jadi gelap. Matahari tenggelam. Gelap menyelimuti hotel tua itu. Angin berdesir melewati lorong-lorong, membawa suara lirih seperti bisikan orang banyak. Mereka berenam duduk di lobi, kelelahan setelah peristiwa di ruang bawah tanah. Raka mencoba menenangkan semua dengan suara tenang, meski wajahnya pucat. "Kita harus tetap bareng. Jangan ada yang terpisah, apapun yang terjadi." "Lo masih bisa ngomong gitu, Rak?" Nadine gemetar, memeluk lutut. "Gue udah gak kuat, ini bukan liburan lagi. Ini neraka." Citra meraih tangan Nadine, mencoba menenangkan. Tapi tangannya dingin sekali, seolah darahnya berhenti mengalir. Bagas berdiri, kameranya sudah pecah tapi masih bisa nyala. Gue mau ambil gambar lagi. Biar kalau kita keluar nanti, orang tahu kebenarannya." "Gas, jangan jauh-jauh," Dion mengingatkan. Bagas hanya mengangguk. Ia menyorot lorong panjang. Lewat viewfinder kameranya, terlihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong, tegak, memandang ke arahnya. "Rak, lo lihat itu gak?" Bagas berbisik. Raka menoleh, lorong itu kosong. Tapi di kamera ada orang. Siluet itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Bagas. Kamera bergetar, lalu mati total. Maya tiba-tiba terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Nadine menjerit dan berlari menghampiri. "Maya! Hei! Bangun!" Mata Maya terbuka, tapi putih semua. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara bukan miliknya. Suara berat, dalam, seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Darah. Kami mau darah." Citra mundur ketakutan. Dion mencoba menahan tubuh Maya yang semakin kuat tak terkendali. Raka berlutut, menepuk wajah Maya. "Maya. Lawan. Itu bukan lo?" Maya tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu menoleh ke arah Raka, senyum melebar, wajahnya pucat. "Kau pemimpin mereka. Kau yang akan menyerahkan mereka padaku." Semua terpaku. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba menatap balik. "Kalau lo mau, hadapin gue langsung. Jangan pakai teman gue." Maya tertawa kecil, tapi suaranya parau. "Kalian semua sudah ditandai, satu persatu akan jatuh, dan kau akan menyaksikan." Tiba-tiba Maya pingsan, tubuhnya terkulai. Nadine langsung menangis. "Kita gak bisa gini terus, Rak. Kalau kita tunggu, satu-satu dari kita bakal diambil." Dion menghela napas berat. Dia benar, malam ini mereka lebih kuat. Kalau ada cara buat lawan, kita harus nemuin sekarang.
Citra menatap sekeliling lobi, matanya membelalak. Rak, kalian lihat itu? Di kursi-kursi tua sekitar mereka, samar-samar terlihat sosok-sosok duduk. Awalnya hanya kabut, lalu makin jelas. Laki-laki dengan pakaian turis, perempuan dengan kebaya, anak kecil memakai pakaian renang, semua dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka duduk seakan sedang menunggu sesuatu. Nadine menutup wajahnya dengan kedua tangan. Oh Tuhan, itu tamu-tamu yang hilang. Salah satu dari sosok itu berdiri, menatap mereka. Wajahnya kosong, tapi mulutnya bergerak. Giliran kalian. Dion merasakan pergelangan tangannya panas terbakar. Ia melihat simbol lingkaran itu makin jelas bersinar merah. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Rak, gue gak bisa gerak, katanya gemetar. Lalu seolah ada tenaga tak kasat mata, Dion terangkat sedikit dari lantai, tubuhnya melayang, lalu dibanting keras ke lantai marmer. Darah keluar dari bibir Dion. Dion. Raka dan Nadine berlari menolong. Dion membuka mata, dan sama seperti Maya tadi, bola matanya putih semua. Tapi kali ini bukan hanya suara yang keluar. Dari mulutnya, darah menetes, membentuk simbol sama persis dengan yang di tangan mereka di lantai. Bagas teriak panik. Mereka pakai tubuh kita buat ritual, Rak. Mereka lagi mulai. Lampu gantung besar di lobi bergetar sendiri, suara rantai besi beradu menggema. Angin dingin berhembus kencang dari segala arah, membuat lilin-lilin tua di meja menyala tanpa api. Raka menatap ke atas, lalu berteriak, kalian mau apa dari kami? Suara dalam yang sama dari bawah tanah menggema lagi. Nyawa. Hanya dengan korban, hotel ini hidup. Sosok-sosok tamu lama berdiri serempak, menatap mereka dengan mata kosong. Nadine berpegangan pada lengan Citra, tubuhnya gemetar hebat. Rak, kita gak bisa lawan mereka, terlalu banyak. Raka mengepalkan tangan. Kalau kita gak lawan, kita mati. Kalau kita lawan, mungkin ada harapan. Semua terdiam, mendengar suara-suara aneh semakin mendekat dari setiap lorong. Hotel itu hidup. Dan mereka tengah jadi bagian dari permainannya. Lorong lobi penuh kegelapan, hanya diterangi cahaya lilin yang menari sendiri. Udara begitu dingin hingga napas mereka membentuk kabut tipis. Suara bisikan, tawa, dan jeritan memenuhi ruang kosong. Raka menatap teman-temannya. Nadine menggigil, Citra menunduk, Bagas memegang kamera yang hampir rusak, Maya pingsan, dan Dion kerasukan. Gue harus cari cara buat putusin ini, gumam Raka dalam hati. Tiba-tiba, sosok tamu lama yang duduk di kursi tua di lobi bangkit. Matanya kosong, mulutnya bergerak. Korban selanjutnya, sosok itu melesat ke arah Dion yang masih terpengaruh roh. Dion terhuyung, darah menetes dari mulut, simbol lingkaran di tangan dan tubuhnya bersinar merah gelap. Raka berlari menolongnya, menepuk tubuh Dion keras-keras. Bangun, Dion. Lawan mereka. Tapi Dion hanya mengangkat tangan perlahan. Dari tubuhnya, bayangan gelap keluar, berputar di udara, dan menyatu dengan roh-roh tamu lama yang ada di lobi. Bagas menjerit saat salah satu roh mendekat ke arahnya, mencoba meraih kamera. Tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke lantai. Nadine menolongnya, namun lorong di belakang mereka sudah dipenuhi sosok-sosok lain yang menatap mereka. Di tengah kekacauan, Raka berlari ke arah ruang bawah tanah yang tadi mereka temukan. Ia ingat kitab tua di altar. Jika ada cara menghentikan ritual, itu pasti di sana. Di altar, kitab itu terbuka sendiri. Halaman menunjukkan simbol lingkaran dengan instruksi samar. Korban pengganti harus memilih dirinya sendiri. Hanya dengan pengorbanan sukarela, lingkaran bisa pecah. Raka menatap teman-temannya. Itu, kita harus pilih satu dari kita. Hanya yang bersedia jadi pengganti bisa memutus siklus. Maya tiba-tiba terbangun, tatapannya kosong tapi suara dalam dirinya terdengar. Aku bisa lakukan, tapi aku gak yakin bisa selamat. Sementara itu, lobi jadi medan perang. Lilin menyala sendiri, kursi terbang, dan roh-roh tamu lama menyerang fisik mereka satu persatu. Citra terpental ke dinding, Nadine menjerit dan menahan tubuh Bagas agar tidak diambil bayangan gelap, dan Dion masih setengah kerasukan, melawan sendiri tapi jelas lemah. Raka berlari ke lorong, mencoba mengumpulkan mereka semua. Kita gak punya banyak waktu. Pilihannya cuma satu. Maya menatap Raka.
Aku mau jadi pengganti. Aku pilih aku. Semua terdiam. Nadine menjerit histeris, tidak. Maya, lo gak boleh. Maya menatapnya, air mata berlinang, namun matanya penuh tekad. Kalau bukan aku, kalian semua bisa mati. Maya melangkah ke lingkaran di lobi, simbol lingkaran di tangannya bersinar merah. Roh-roh tamu lama berkumpul, mengelilinginya. Raka dan teman-temannya hanya bisa berdiri di tepi, tak mampu menghentikan. Lilin-lilin di sekeliling menyala sendiri, dan bayangan gelap menari di dinding. Maya menunduk, menempelkan telapak tangannya ke lantai di tengah lingkaran. Suara berat dari roh-roh lama bergema. Pengorbanan diterima. Tiba-tiba, cahaya merah menyelimuti seluruh lobi. Semua roh tampak tersedot ke dalam lingkaran, termasuk Dion yang setengah kerasukan. Raka menutup mata, menahan napas. Ketika membuka mata lagi, semua roh menghilang, lobi kembali hening, hanya suara napas mereka yang terdengar. Maya terkulai di tengah lingkaran, kelelahan tapi selamat. Tangannya terbakar samar oleh simbol lingkaran yang perlahan memudar. Nadine berlari memeluknya, menangis. Kau selamatin kita semua. Citra dan Bagas hanya bisa duduk terengah, menatap keadaan yang baru saja mereka lewati. Hotel tampak tenang. Lilin mati, kursi kembali pada tempatnya, dan udara terasa ringan. Raka menatap Maya, yang masih gemetar tapi sadar. Kau yang berhasil putusin siklus ini? Maya mengangguk lemah. Aku harus memilih, kalau gak, kita semua mati. Hotel ini haus akan tamu. Tapi sekarang sementara, sepertinya aman. Raka menarik napas panjang. Kita harus pergi dari sini. Selamanya. Gak ada yang berani masuk lagi. Mereka berangkat meninggalkan hotel saat fajar menyingsing. Di luar, pantai Bali tampak indah, tapi bayangan gelap dari hotel tua itu tetap mengikuti di belakang mereka. Samar, menunggu korban berikutnya. Beberapa jam setelah fajar, keenam anak muda itu duduk di pinggir pantai Bali. Ombak memecah di pasir putih, angin membawa aroma laut segar. Mata mereka masih merah, tubuh kelelahan, tapi setidaknya mereka selamat. Nadine terus memeluk Maya. Gue gak percaya lo rela jadi pengorbanan supaya kita semua hidup. Maya tersenyum tipis, tubuhnya masih gemetar. Aku gak yakin, tapi hotel itu gak akan berhenti mencari korban lain. Kita cuma beruntung. Raka menatap hotel tua di kejauhan. Dari balik pohon dan bukit, tampak bangunan megah tapi gelap itu. Semua jendela tertutup debu, tapi jika diperhatikan lebih teliti, seakan ada cahaya samar yang bergerak di dalamnya. Bagas membuka kameranya, mencoba memutar rekaman terakhir. Namun layar hanya menampilkan hitam pekat. Bahkan bayangan yang sempat rekam hilang sepenuhnya. Gila, ini kayak hotel itu hidup. Bahkan kameraku pun gak bisa tangkap apa yang terjadi semalam, gumam Bagas. Citra menunduk, masih menggigil. Lo ngerasa gak, kayak ada yang ngeliatin kita sekarang? Mereka semua terdiam sejenak. Di kejauhan, di jendela lantai atas hotel, tampak siluet samar seseorang berdiri menatap mereka. Tubuhnya tegak, hitam, tanpa wajah. Sesaat kemudian, siluet itu hilang. Raka menelan ludah. Kita harus pergi dari Bali secepatnya. Dan jangan pernah kembali ke sana. Maya menatap tangan kirinya. Simbol lingkaran di pergelangan tangannya perlahan memudar, meninggalkan bekas samar. Kalau hotel itu benar-benar hidup, aku bisa merasakannya. Ia akan tetap menunggu tamu baru. Mereka berlima saling menatap, sadar bahwa pengalaman ini akan membekas selamanya. Walau tubuh mereka selamat, hotel itu tidak akan pernah benar-benar mati. Dan di kejauhan, di balik bukit, suara bisikan samar terdengar menyusup di antara angin laut. Tamu baru selalu ada yang datang. Mata mereka melebar. Angin semakin kencang. Ombak memecah lebih keras. Hotel tua itu, meski jauh, tetap mengintai, menunggu korban berikutnya. Mereka berdiri, melangkah menjauh dari pantai, meninggalkan bayangan gelap yang akan terus membayanginya. Tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu, mimpi buruk itu belum benar-benar berakhir. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul
Hotel terlupakan di Bali, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.